Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Kurniasari dengan NIM 15022011507. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami tentang komunikasi keluarga. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu materi pertemuan 3, teori CNSM atau Communicative Narrative Sense Making, peran cerita dalam hubungan interaksi keluarga. Yang saya pahami dari materi ini adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan dalam keluarga melalui cerita. Teori CNSM ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang isi pesan yang ingin dikomunikasikan melalui sebuah cerita. Dalam teori ini terdapat beberapa asumsi, yaitu antara lain yang pertama, asumsi narasi sebagai komunikasi. Asumsi ini menjelaskan bahwa melalui cerita, kita dapat melakukan komunikasi dengan sesama anggota yang dapat melibatkan perasaan. Seperti contoh, saat anggota keluarga kita sedang bercerita tentang keluhan yang ia alami, maka kita akan mengetahui bagaimana perasaan yang sedang ia rasakan, sehingga dari situ terbentuklah proses komunikasi melalui narasi. Asumsi yang kedua yaitu asumsi hubungan kesehatan dan kesejahteraan. Asumsi ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan dalam kesehatan dengan gaya kelekatan keluarga untuk kesejahteraan bersama. Misalnya, ketika kakak kita sedang sakit, kita pasti akan membantu merawat dan juga akan lebih perhatian nih dengan kakak kita, sehingga akan tercipta adanya kelekatan hubungan antara kita dengan kakak kita. Yang ketiga yaitu asumsi fungsi mendongeng. Asumsi ini menjelaskan bahwa dengan cerita, kita dapat menciptakan kesejahteraan dalam keluarga karena adanya fungsi cerita yang dapat melekatkan keluarga. Materi selanjutnya, materi pertemuan 5 yaitu LCMD, Language Convergence and Meaning Divergence. Yang saya pahami dari materi ini adalah tentang kesalahpahaman dan juga konflik dalam keluarga. LC atau Language Convergence dapat diartikan sebagai bahasa konvergen yang memiliki makna bahwa perbedaan bahasa dapat menimbulkan adanya konflik. Untuk mengatasi adanya LC atau bahasa convergence ini dapat diatasi dengan meaning divergence atau MD, yaitu menyatukan perbedaan makna untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti contoh, konflik dalam pasangan keluarga yang baru menikah. Hal ini dapat terjadi karena dua orang yang baru bersatu dalam pernikahan pasti sebelumnya memiliki kehidupan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan adanya konflik. Untuk saling memahami perbedaan tersebut, maka pasangan yang baru menikah harus melakukan komunikasi untuk dapat menyatukan perbedaan makna dan menemukan cara untuk mengatasi konflik tanpa membawa perbedaan. Materi selanjutnya yang saya pahami yaitu materi pertemuan 7, komunikasi dan kelekatan keluarga. Dalam materi ini dijelaskan bahwa bagaimana kelekatan kita dengan keluarga dapat mempengaruhi sikap kita dalam berkomunikasi. Terdapat teori attachment yang digunakan untuk meneliti bagaimana hubungan kita di keluarga berdasarkan gaya kelekatan. Nah, gaya kelekatan dalam teori ini terdapat 4 macam, yaitu aman, dismissive, sibuk, dan takut. Singkatnya, gaya kelekatan tersebut dapat membantu kita dalam menangkap emosi, membaca pikiran, dan menentukan cara berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga kita. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.